Kita buka dulu di firman Tuhan ya. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Kalau kita berbicara usia, pasti saya teringat akan Mazmur 90. Kita buka dulu ya, Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 dan 12. Oke, mungkin Susan bisa bacakan untuk kita semua. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke, thank you Susan. Nah, kalau Mazmur 90 ayat 10 ini memang udah sebuah highlight lah kalau kita bicara tentang usia. Nah, di antara banyak usia memang tadi yang kita lihat ya banyak ya. Ada nggak sih setiap kita, saya nggak tahu ya, apakah kita memperhatikan ya usia saya di mana nih? Saya pengen lihat orangnya di usia saya berapa? Ada nggak? Lihat, wah di usia saya demikian ya, wah berarti kurang lebih seperti ini ya. Ya walaupun mungkin setiap orang itu kondisinya berbeda-beda lah. Kita memang harus jaga kesehatan. Kita harus hidup lebih baik supaya apa? Supaya kita lebih awet gitu kan. Tapi cuplikan tadi itu menggambarkan secara general, secara umum. Sehebat-hebatnya kita merawat diri, kalau usia 80, ya pasti beda dengan usia 20. Sehebat-hebatnya kita, sehebat-hebatnya operasi plastik deh kata Senai tadi kan, pasti beda dengan orang yang usia 25. Jadi beberapa poin di sini. Yang pertama saya tulis begini loh. Sadar nggak sih kita ini usia kita tuh semakin tahun semakin bertambah. Betul ya? Saya waktu lihat video ini saya berpikir, astaga, ternyata masa muda saya sudah lewat ya. Masa remaja saya sudah selesai, masa-masa muda saya sudah lewat. Waduh, sebentar saya masukin seperti mereka ini nih. Rentang usia berapa ini misalnya kan? Kan masing-masing kita beda ya. Jadi usia kita semakin bertambah teman-teman. Suka nggak suka, senang nggak senang, happy nggak happy, dalam keadaan apapun, usia tetap bertambah. Oke? Nah, terus kita ada di titik mana? Tadi kan 0 sampai 100 ya, kita di titik mana? Ketika kita memperhatikan itu, nah makanya saya tadi katakan apa yang kita pelajari. Kalau saya pribadi, saya melihat, wah, saya sering ngomong ke Juni sih. Sering bercanda lah gitu kan. Saya bilang, wah saya nggak mau tua loh. Saya nggak mau tua gitu kan. Saya ngomong, wah saya nggak mau tua. Changsheng pulau gitu ya. Saya mau forever young gitu ya. Jadi saya tuh kenapa waktu awal tahun saya sarankan ke teman-teman kan, apa tujuan hidupmu? Tulis. Anda tahu nggak salah satu yang saya tulis untuk saya pribadi ya, saya tuh mau tubuh yang lebih fit gitu. Saya mau rajin olahraga, seminggu 3 kali minimal. Saya harus olahraga. Karena nggak bisa dipungkiri, kesehatan tuh berpengaruh, benar nggak? Makanan berpengaruh. Saya senang minum kopi, tapi terlalu banyak kafein nggak baik. Akhirnya saya harus mempunyai sebuah tujuan. Saya harus merem diri saya. Saya kalau nggak mau tua pastilah ya. Maksud saya tua dalam arti saya nggak mau tua, tidak berguna, renta, kemudian sakit-sakitan. No, saya nggak mau seperti itu. Saya mau kalau usia saya bertambah, saya tetap fit dan segar. Dan seperti temannya Yosua, Kaleb, ya kan, berkata, aku masih sama kuat seperti usia 40-an. Nah itu, jadi kita ada titik usia berapa? Kalau firman Tuhan katakan, usia kami 70 tahun, kalau kami kok 80 tahun kan? Tadi Om Kali bilang kalau 100 tahun kayaknya udah jarang, memang. Firman Tuhan katakan loh, kalau kita kuat 80 tahun, saya berpikir nih, di usia saya yang kesekian, 40, Tuhan, saya udah separuh jalan loh. Saya udah separuh jalan loh. Kalau usia saya 80 tahun dan Tuhan katakan kalau saya kuat 80 tahun, 100 tahun itu puji Tuhan bonus. Tapi kalau 80 tahun menurut Mazmur, saya sudah separuh jalan. Kadang-kadang saya berpikir, iya ya, sudah separuh jalan loh. Halfway. Makanya saya berkata, kita ada di titik mana? Sadarkah kita ada di titik mana? Itu 100 sampai 100, kenapa? 100 sudah hebat banget kan? Bisa hidup sampai 100 sudah hebat banget. 80 tahun lah, rata-rata firman Tuhan katakan. I'm halfway. Saya sudah separuh jalan. Kemudian apa lagi? Artinya apa? Artinya semakin bertambah usia kita, semakin kita dekat kepada apa? Kekekalan, benar gak? Senang nggak senang, semakin usia kita bertambah, kita semakin dekat kepada kekekalan. Saya nggak mau bilang kematian lah, kayaknya aku ngeri kali ya. Saya udah dekat kematian. Enggak.
kita semakin dekat kepada kekekalan. Kenapa saya bilang kekekalan? Karena di dalam Kristus kita punya pengharapan. Oke? Nah, masalahnya ini loh. Masalahnya adalah, apakah kita sering memikirkan hal ini? Apakah kita memikirkan hal ini enggak ini? Usia kita bertambah, hidup yang semakin singkat jadinya. Nah, kalau saatnya tiba nih, waktunya udah tiba nih misalnya nih, kita siap nggak? Mungkin banyak orang akan mengatakan, yes, aku siap. Yang penting aku siap. Aku pokoknya hidup, aku siap mati. Siaplah menghadapi aku siap. Tapi tunggu dulu, pertanyaan gini lagi nih. Kita mungkin siap untuk hadapi kematian atau kekekalan lah ya. Tapi pertanyaan gini loh, kita siap nggak ketemu Yesus dengan keadaan kita yang sekarang? Apa yang sudah kita lakukan? Kita siap nggak itu? Kita siap. Banyak orang mungkin siap, udahlah pokoknya kalau kekekalan aku nggak takut, kematian aku nggak takut, aku siap. Ya, tapi kita siap nggak ketemu di hadapan Tuhan Yesus, kita siap nggak? Bagi saya adalah, di hadapan Tuhan Yesus, itu perkara yang sangat mendebarkan sih sebenarnya. Antara dua aja Tuhan ngomong kan, enyala daripadaku, atau masuklah. Itu aja, dua aja. Nah pertanyaannya, kita siap nggak ketemu Tuhan Yesus? Kenapa saya katakan demikian? Kenapa? Siapnya bagaimana? Hidup kita ini berbuah nggak? Selama kita hidup, kita ini lakukan sesuatu nggak? Selama kita hidup ini, kita hidup sesuai nggak seperti yang Tuhan mau? Artinya ketika waktu kita selesai, kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bisa memantapkan hati Tuhan, aku sudah mencoba lakukan terbaik. Ya pasti masih kurang lah, kita kan nggak perfect ya. Tapi masalahnya adalah mungkin kebanyakan orang nggak memikirkan itu. Kita siap mati, tapi kita nggak siap ketemu Tuhan Yesus. Karena apa? Karena selama kita hidup, apa yang kita lakukan? Nah kemudian apa lagi? Nah poinnya adalah gini loh. Ketika kita masih hidup, di titik manapun kita berada sekarang ya, di titik usia manapun ya, apa yang telah kita lakukan untuk Kristus selama kita hidup? Ini klise ya, klise banget ini pertanyaannya. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Udahlah, nggak usah muluk-muluk dulu. Saya nggak jauh-jauh dulu deh. Saya nggak jauh-jauh dulu untuk orang lain lah ya. Kita harus melayani orang lain. Nggak itu dulu. Itu nanti dulu. Saya ingin kita cek dulu diri kita. Sampai di titik ini ya, sampai di titik ini kita cek dulu diri kita. Bagaimana kerohanian kita dibandingkan tahun lalu? Bagaimana kerohanian kita dibandingkan 2 atau 3 tahun atau 5 tahun terakhir? Bagaimana kerohanian kita hari ini bagaimana? Kita stuck saja, biasa-biasa saja. Hidup kekristenan kita on fire nggak? Yes, saya orang Kristen, saya orang percaya Yesus, yes. You on fire nggak? Hatimu on fire nggak bagi Tuhan? Banyak orang Kristen bagaimana? Anak Tuhan yang bagaimana? Kita jadi orang Kristen yang bagaimana? Hidup kekristenan kita tuh bagaimana? Dibandingkan 5 tahun terakhir itu bagaimana? Hari ini bagaimana sih hidup kekristenan kita? Biasa-biasa saja? Or are you on fire bagi Tuhan? Senantiasa. Sejauh mana pertumbuhan rohani kita? Dibandingkan 2 tahun terakhir misalnya. Skala 1 sampai 10 ada di mana kita? Pertumbuhan saya mungkin masih di 3 dibandingkan 2 tahun lalu. Saya masih berjalan selangkah. Tahun lalu mungkin 1, sekarang 2. Terlalu sedikit. Ada di mana kita ya? Nah, terus apakah kita sungguh-sungguh melakukan apa yang membuat kita bertumbuh? Kita sungguh-sungguh nggak lakukan apa yang membuat kita bertumbuh? Saya bersyukur teman-teman yang ada di sini yang setia, itu adalah salah satu bukti bahwa teman-teman melakukan apa yang penting untuk pertumbuhan teman-teman. Teman-teman ada di CG ini, yang setia setiap Rabu ikut CG ini, itu membuktikan juga salah satu usaha teman-teman. Untuk apa? Untuk berada di dalam sebuah komunitas yang membuat supaya kita terus bertumbuh dalam Tuhan, supaya kita dekat sama Tuhan. Puji nama Tuhan, saya kasih applause untuk teman-teman semua. Thank you untuk kesetiaannya. Kenapa? Karena ikut CG juga butuh sebuah pengorbanan waktu, benar nggak? Berapa banyak orang yang mungkin menyia-nyiakan sebuah komunitas? Berapa banyak orang mungkin tidak sungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang penting bagi pertumbuhan rohaninya? Nah pertanyaan itu, kita sungguh-sungguh nggak mengejar
pertumbuhan rohani kita dulu. Saya nggak bilang orang lain dulu ya. Berbuah tuh dari diri dulu. Kita mengejarnya nggak? Kita baca Alkitab, sungguh nggak kita benar-benar membaca Alkitab, Tuhan aku mau baca Alkitab tuh lebih baik dari tahun lalu, sungguh-sungguh nggak? Benar-benar nggak kita mengejar pertumbuhan rohani kita? Mengejar sebuah perkenanan Tuhan, sekalipun perkenanan itu dari Tuhan. Tapi saya percaya ada bagian kita. Karena orang tuh tidak otomatis tiba-tiba, tanpa apa-apa, tiba-tiba berkenan sama Tuhan. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu seperti Daud lakukan yang membuat Tuhan itu berkenan sama Daud. Ada sesuatu yang kita lakukan yang membuat Tuhan itu berkenan atas hidup kita. Kita sungguh-sungguh nggak? Ketika awal tahun, waktu saya mengatakan kepada teman-teman, teman-teman buat goal setting, apa yang menjadi tujuanmu kepada Tuhan, keluarga, segala macam. Kita sungguh-sungguh nggak lakukan itu. Saya mau lebih sungguh-sungguh saat teduh. Benar-benar nggak kita mengusahakan itu? Selama kita hidup di titik yang ada sekarang ini. Penting. Kenapa? Karena banyak orang siap mati, tapi hal-hal seperti ini nggak dikerjakan. Bagi saya itu nggak siap, itu nggak ready. Makanya saya bilang tadi, ini mungkin bisa menjadi sebuah makanan keras. Tapi saya percaya teman-teman semua sudah dewasa. Karena begini loh, poin berikutnya adalah jika kita tidak sungguh-sungguh membangun kehidupan rohani kita, kalau kita nggak sungguh-sungguh bangun kerohanian kita nih, kita itu nggak mungkin lakukan sesuatu untuk orang lain, nggak mungkin, impossible. Kalau ada pun, firman Tuhan katakan satu hari nanti pekerjaan kita tuh akan diuji dalam api kemurnian Tuhan. Jangan-jangan pekerjaan kita diuji di api, angus semua. Kalau kita tidak mengejar pertumbuhan rohani kita pribadi dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin kita itu peduli akan orang dengan sungguh-sungguh, nggak mungkin. Karena penting sekali kita dulu yang beres. Ya, bagaimana kita mau melakukan sesuatu untuk orang lain, misalnya bersaksi, menginjili. Lah kita sendiri saja untuk menginjili diri sendiri saja, kita malas misalnya. Nggak bisa. Kita harus sungguh-sungguh mengusahakan. Salah satu yang ingin saya bagikan teman-teman, salah satu komitmen saya tahun ini untuk baca Alkitab ya. Saya percaya teman-teman semua baca Alkitab lah. Amin. Makanya di cek ini saya nggak tanya lagi deh, teman-teman baca Alkitab bagaimana? Aduh, kalau saya tanya saya menyinggung Anda. Betul ya? Aduh, Fas jangan tanya gitu dong. Kita pasti baca setiap hari. Harus lagi gitu. Itu CG ini baru mantap. Tapi gini loh, salah satu komitmen saya tahun ini, saya bilang Tuhan tahun ini aku mau belajar baca Alkitab. Bahasa Inggris yang, kalau Alkitabku yang bahasa Inggris sudah pernah. Dulu bahasa Inggrisnya bahasa Inggris. Sekarang tahun ini saya belajar Tuhan, aku mau lakukan sesuatu untuk menjangkau mungkin orang-orang Chinese. Tahun ini saya belajar Alkitab yang bahasa Mandarin, teman-teman. Susah nggak? Susah. Susah loh. Saya punya Alkitab yang Mandarin. Saya baca Indonesia, saya baca Mandarinnya. Saya baca Indonesia, saya baca Mandarinnya. Susah nggak? Susah. Tapi itu salah satu komitmen saya, Tuhan, aku mau bertumbuh lebih. Kenapa? Karena bahasa Inggris kan untuk teman-teman, untuk murid-murid saya bisa doakan ya pakai bahasa Inggris. Akan ada masanya mungkin tahun ini Tuhan mengupdate saya untuk ceritakan kesaksian kepada orang-orang yang harus bahasa Mandarin gimana? Nggak mungkin kan saya pakai bahasa, kan ya? Itu contoh. Jadi sungguh-sungguh kita mengerjakan kerohanian kita. Itu penting teman-teman. Itu penting banget. Karena dengan demikian kita baru bisa mempunyai hati untuk orang lain. Ya, setia dulu pada perkara kecil lah diri sendiri dulu. Kalau kita nggak setia pada diri sendiri, perkara kecil ini nggak mungkin perkara besar Tuhan berikan, nggak mungkin. Setialah dulu. Makanya saya sarankan tahun ini yang namanya saat dulu bahasa Alkitab segala macam itu udah fix. CG 06 nggak usah ditanya, mereka pasti baca firman. Oke, kita harus punya nilai seperti itu ya. Jadi kalau Kojoy tanya saya, gimana Fer, mereka baca Alkitab? Udah 100% kok mereka baca Alkitab. CG06 baca Alkitab. Amin. CG06 adalah orang yang melakukan saat teduh setiap hari. Tidak ada diskon untuk itu. Ya, itu untuk diri sendiri. Harus bangun dulu. Kita lihat lagi sekarang 0 sampai 100 kita ada di titik mana sekarang. Saya makanya seperti saya katakan tadi, kalau 80 tahun maksimal usia saya sudah dari separuh perjalanan hidup saya. Itu pun kalau lancar sampai 80 tahun ya, kalau Tuhan izinkan ya. Nah kalau Tuhan berkehendak lain gimana?
Saya kadang-kadang memikirkan teman-teman saya yang sudah meninggal. Ada loh teman-teman yang satu angkatan dengan saya yang sudah meninggal ada. Saya kadang-kadang berpikir, sekarang mereka sudah di kekekalan ya. Dan yang menyedihkan hati saya adalah mereka tidak di dalam Kristus. Saya berpikir, aduh, mereka pasti nggak bisa balik lagi kan. Nah, saya masih hidup, saya ada di titik sekarang ini. Saya melihat ke depan, seperti apa sih saya mau jalanin hidup saya. Dan saya juga ingin teman-teman berpikir, kita ada di titik mana sekarang? Berpikirnya yang ke depan ini kita mau jalannya bagaimana? Ya, terus hanya ketika gini loh, hanya ketika kita memikirkan tentang kekekalan, maka kita akan mendapati bahwa sesungguhnya hidup itu betapa singkatnya itu kehidupan. Hanya ketika kita memikirkan tentang kekekalan, kita baru bisa mendapati bahwa betapa singkatnya kehidupan. Betul nggak? Kalau tadi kita lihat 0 sampai 100, kita terus ada di usia yang disebutkan, kita lihat di situ kan. Kita menyadari nggak sih? Ternyata hidup itu singkat lah, bener ya? 0 sampai 100 kan? Kan hitungnya bukan 0 sampai 1.000.000. Usia orang-orang nggak sampai 1.000.000. Ini singkat loh hidup ini. Sadar nggak sadar 2020, Januari sudah lewat loh. 2021, sorry. Januari sudah lewat loh teman-teman. Jadi ketika kita memikirkan tentang kekekalan, kita baru bisa tahu kehidupan itu singkat. Nah ketika kita tahu kehidupan itu singkat, baru kita bisa mempunyai sebuah hati bijaksana, saya mau hidup bagaimana sih? Kalau dulu saya berpikir, ketika saya dulu belum benar-benar bertumbuh dalam Tuhan, ketika saya usianya masih 20-an, bagi saya usia saya masih panjang, saya masih hidup lama. Banyak juga kan remaja yang berpikir demikian kan, tapi akhirnya terjadi sesuatu dan mereka meninggal duluan, ada nggak? Ada. Benar, kita seperti Tante Lili bilang, ya kita nggak tahu usia kita sampai nggak tahu. Siapa yang tahu? Kita hanya berpikir, aku akan hidup panjang. Iya, itu bagi kita. Nah, poin selanjutnya adalah saya tulis gini. Saya tidak mau nanti gitu ya, nanti, satu hari nanti. Ketika saya diizinkan misalnya jalani hidup saya dan Tuhan belum datang ya, belum rapture misalnya. Saya jalani sampai 70-80 tahun. Saya nggak mau satu hari nanti ketika saya tua, saya tuh menyesali banyak hal yang tidak saya kerjakan bagi Tuhan di masa sekarang. Saya nggak mau satu hari nanti saya menyesal, Tuhan kenapa ketika aku menyadari pada poin usia 40, aku tidak lakukan sesuatu bagimu. Tuhan, aku menyesal kenapa aku tidak pernah rutin berdoa syafaat bagi setiap orang-orang dan dari kehidupanku. Tuhan, aku menyesal kenapa aku tidak pernah sekalipun pelayanan. Tuhan, aku menyesal, aku dulu punya kesempatan untuk melayani seseorang, tapi aku selalu menolak. Saya nggak mau menyesal seperti itu. Saya berharap teman-teman juga memikirkan hal yang sama. Jangan nanti satu hari nanti kita menyesali banyak hal yang kita nggak lakukan Tuhan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Ya poinnya adalah kita harus menyadari kita ada di titik mana sekarang. Semakin bertambah usia kita di poin tertentu, semakin kita nggak punya banyak waktu, benar nggak teman-teman? Saya sedikit ya. Saya dulu suka baca buku. Buku saya banyak teman-teman. Itu di kamar saya tuh banyak buku. Di rumah yang di Medan buku saya masih banyak. Ketika dulu waktu jalankan bisnis saya sering banyak baca buku. Tapi ketika akhir-akhir ini saya banyak menyadari sih, Tuhan, usiaku bukan 20-an lagi. Usiaku bahkan bukan 30 seperti ketika aku gencar-gencarnya melakukan bisnisku. Usiaku sudah bertambah 10 tahun. Dan kemudian saya berpikir demikian. Aku tidak mungkin baca semua buku lagi. Saya tidak mungkin bisa baca semua buku lagi. Saya tidak mungkin bisa kerjakan semua hal lagi. Karena kenapa? Karena waktu saya semakin singkat. Ini loh, saya ingin bagikan teman-teman tangkap sesuatu ya. Sense of urgency. Sehingga saya berpikir, sehingga hidup saya, makanya kenapa saya suka menulis apa yang menjadi goal saya, supaya saya ingat, ini loh harus saya kerjakan. Jangan di luar track ini. Jangan lagi,
apa ya, jangan lagi melakukan sesuatu yang nggak penting yang ada di dalam track ini. Inilah goal saya, inilah tujuan saya, mau saya kerjakan ini, fokus. Jangan lagi, kalau kita nggak fokus, nanti kita bisa kerjakan hal yang lain lagi yang membuat kita tuh terdistract ya, teralihkan gitu. Padahal waktu kita nggak banyak. Semakin bertambah usia kita, semakin sedikit waktu kita untuk mengerjakan banyak hal. Benar nggak? So much to do, so little time. Kalau bahasa Inggrisnya, so much to do, banyak mau dikerjakan, so little time. So little time. Sangat sedikit waktu. Sehingga, kenapa? Makanya saya melatih diri saya terus ya. Saya sampai hari ini masih melatih loh teman-teman. Untuk apa? Yang nggak penting jangan kerjakan. Fokus pada yang penting. Makanya saya catat. Saya suka mencatat kan. Ada perkala saya lihat lagi kembali goal saya. Oh ya ini ya Tuhan ya. Jangan keluar dari sini. Apa yang harus saya kerjakan? Siapa yang perlu saya layani orang? Fokus di situ. Jadi saya nggak bisa. Dan buku-buku juga saya pilih. Saya tahun ini mau baca buku apa? Saya sudah tulis teman-teman. Tahun ini fokusnya di buku ini. Yang lain sudah. Kenapa? Karena saya tidak punya banyak waktu untuk baca semuanya. Waktu saya study cuma 24 jam. Dipotong tidur sudah 8 jam. I don't have that much time. Jadi kita harus punya planning yang benar. Waktu, kenapa? Karena waktu itu terbatas. Waktu nggak nunggu kita loh. Kalau sopir Grab masih baik, masih nunggu. Bisa pesen Grab. Mas tunggu dulu ya Pak, tunggu di depan dia. Waktu nggak nunggu. Setiap kita bangun, teng 24 jam mulai ada nggak nunggu. Waktu nunggu sebentar dong, sebentar aja. Nggak, aku nunggu sebentar ya, tak gantung-gantung detiknya gini, nggak ada kan. Kalau detiknya gini, berarti baterainya habis. Waktu nggak nunggu kita. Hiduplah dengan bijaksana, itu ya. Jadi kenapa saya ingin bagikan ini ke teman-teman, karena ini penting. Jadi waktu yang singkat inilah kita harus pintar-pintar. Tuhan, aku harus bagaimana bagi waktuku ya. Waktuku semakin sedikit nih. Ya kalau saya ada di titik 20, ya masih mungkin, ya nggak apa-apa lah, masih pro M gitu kan. I still have so much time. Saya merasa loh. Di pertengahan jalan saya ini, saya pun sudah merasa, bagaimana gitu loh, waktu saya singkat banget ya. Singkat banget. Banyak mau dikerjakan Tuhan, tapi waktunya sedikit. Karena itu, harus bijak lah. Ya. Jadi saya tutup dengan satu kalimat ini, life is short, live wisely. Hidup itu singkat. Hiduplah dengan bijaksana. Maka seperti firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Itu maksudnya, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Bahkan itu Alkitabiah loh. Tuhan ajariku supaya aku tahu bahwasanya kehidupan itu singkat. Ya. Bagaimana aku harus menjalaninya. Kalau teman-teman yang masih dalam pergumulan, waktumu juga singkat. Buat teman-teman yang masih dalam pergumulan, pesan saya begini. Pergumulan itu seperti peperangan ya. Itu peperangan kita, benar nggak? Setiap kita pasti punya problem, betul. Ya kan? Seperti Susan bilang tadi, ya hidup itu ya nggak ada problem, pasti ada problem. Ya kita diam-diam di rumah aja pasti ada problem, benar nggak? Tapi saya mau ngomong gini, buat setiap kita yang masih punya pergumulan, ya setiap kita pasti ada problem lah setiap hari. Tapi saya mau katakan buat setiap kita yang bergumul dengan keadaan tertentu, saya mau katakan kita harusnya setiap tahun, kalau panjang ya setiap tahun itu panjang ya, masa panjang. Kita harusnya setiap bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita harusnya semakin kuat. Kita harusnya semakin menjadi prajurit yang lebih kuat untuk tahu bagaimana berperang dulu. Pergumulan itu seperti peperangan. Kita itu harus semakin pintar bagaimana memenangkan peperangan kita. Makanya saya sarankan kepada teman-teman yang bergumul, belajarlah untuk apa ya? Untuk bagaimana sih Tuhan, bagaimana harus memenangkan pergumulan ini? Bagaimana harus memenangkan peperangan rohani ini? Jadi kita jangan menjadi orang terlalu pasif untuk ikuti arus. No.
lakukan sesuatu, you have to do something. Kalau perlu berpuasa, berpuasalah. Bahkan saya pribadi teman-teman, jujur saya tidak punya pergumulan yang besar bagaimana, nggak ada sih. Yang masalah yang bersifat persoalan masalah ya, masalah kayak hubungan nggak ada sih. Itu pun saya putuskan tuh diri saya mulai dari Februari ini, kan kemarin Januari kita puasa 21 hari. Mulai Februari ini saya puasa seminggu sekali, saya pun puasa. Untuk apa? Ya, untuk banyak hal. Untuk list doa saya, untuk teman-teman CG. Dan saya mau melatih supaya di dalam peparohan itu Tuhan ajari aku tuh supaya lebih tahu bagaimana harus berperang, supaya lebih tahu bagaimana harus berdoa. Jadi kita harus menjadi menjadi lebih kuat gitu loh, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita harus jadi lebih kuat dong, stronger, benar nggak? Makanya kenapa saya bilang tadi, lihat 2 tahun yang lalu kerohanian kita bagaimana. Makanya penting sekali memperhatikan yang mengerjakan kerohanian kita loh. Itu loh teman-teman maksud saya. Jadi ketika kita berdoa, harusnya kita semakin berdoa, kita semakin bergumul dalam doa untuk pergumulan kita semakin tahu sih bagaimana cara berperang untuk itu. Itu ya. Jadi life is short, live wisely. Hidup itu singkat, hiduplah dengan bijaksana. Ya mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa memberkati teman-teman. Ferry Juni, kalau Ferry Juni ceginnya tuh itu kekekalan gitu kan, kematian gitu kan. Hidup itu nggak apa-apa lah. Saya lebih bagus bagikan sesuatu yang sifatnya kekal daripada saya bagikan sesuatu yang buat teman-teman terlalu euforia di dalam dunia, tapi lupakan kekekalan. Saya tidak anti bisnis, enggak. Saya tidak anti finansial, enggak. Tapi saya jarang bahas itu karena yang ada di hati saya itu, bagi saya kekekalan itu lebih penting. Ya seperti Tante Lili bilang tadi benar, emas, perak, uang, harta, ya kan? Emang mati bawa. Loh, saya tanya ya, tadi yang usia 90 tahun tuh atau yang 100 tahun yang sudah nggak ada gigi tuh, kita ya, 100 kan? Kira-kira nih, kasih emas banyak gitu, kira-kira wajahnya secantik 20? Enggak kan? Emas juga tidak bisa membeli ini. Emas tidak bisa menghilangkan keriput kita. Operasi, iya datang lagi. Emas tidak bisa membuat rambut kita itu nggak uban. Pernah nggak sih hitung uban? Saya kadang-kadang habis mandi gitu, aduh, uban saya tambah ya. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih merasa, biasa. Bagi saya tuh gini loh, ya Filoto juga katakan sih, berambut putih itu adalah sebuah mahkota. Itu adalah sebuah lambang dari, ya orang berjalan dengan Tuhan itu indah itu. Tapi kan juga, Tuhan berarti usiaku udah bertambah ya. Gitu. Jadi, teman-teman, jadi makanya kekekalan itu bagi saya dan Juni itu penting sekali. Ya. Jadi saya benar-benar berharap teman-teman di CG06 ini benar-benar orang-orang yang akan menjadi orang radikal. Yang memikirkan tentang kekekalan. Dimulai dari diri kita dulu, baru kita bisa menolong orang lain. Ya kalau kita sendiri belum beres, gimana kita tolong orang lain, benar nggak? Kita beres dulu, kita kejar dulu kedewasaan rohani kita terus. Makanya saya senang kalau teman-teman kemarin bulan Januari ikut 21 hari 2 puasa. Baik yang full, baik yang setengah. Nggak apa-apa, minimal Anda belajar. Jadi minimal apa? Minimal kita itu melangkahkan diri gitu loh. Sekarang saya tanya, kita ini contoh puasa ya, contoh ya. 21 hari kan setiap tahun pasti ada 2 puasa raya ya. Tahun ini nggak dulu deh. Misalnya saya 40 tahun nih. Saya mungkin dari usia 35 tahun tidak pernah ikut puasa misalnya ya. Dan tahun depan lagi. Tahun ini 40 tahun, tahun depan lagi, 41 tahun nanti baru aku ikut puasa. Tahun depan lagi kan, puasa raya lagi bulan Januari 21 hari, GMS mengadakan puasa raya 21 hari. Aduh, kayaknya berat nih. Tahun depan lagi, tiba-tiba satu titik, usiaku sudah 60-an. Mau puasa 21 hari mungkin nggak sekuat itu lagi. Terus bagaimana?
selagi ada kesempatan untuk yang membuat kita bertumbuh ya, ambil. Tapi harganya mahal, masa 21 hari? Mau kuat nggak? Rohaninya mau kuat nggak? Kan lapar. Terus saya bilang, mana ada puasa yang kenyang? Kalau kenyang tuh nggak puasa lah. Saya bilang justru lapar kita tuh mengalahkan daging kita. Dan kita dekat ke Tuhan gitu loh. Kita hidup, kita mengalahkan daging kita hidup menguasai daging kita menyatakan bahwasanya Tuhanlah yang lebih berkuasa gitu. Ya puasa lapar lah. Mana ada orang puasa yang nggak lapar kan? Makanya saya apresiasi kepada teman-teman semua yang semua ikut puasa, baik yang setengah, terutama yang full. Saya percaya Anda pasti kerohanian kita pasti bertumbuh. Setiap ada kesempatan, ambillah. Ada 2 puasa, jangan takut. Ini kan puasa raya ya, bukan sembarangan puasa raya, bareng-bareng kan kita laparnya kan bareng-bareng nih. Kalau saya lapar kan susah juga lapar, Cina juga lapar, kali tante saya juga lapar, om tante Lili juga lapar, Cirana juga lapar, semua lapar. Gak ada lah orang puasa yang, yaitu namanya kita tidak hidup dalam kedagingan. Nah itu membuat rohani kita semakin kuat. Itu loh, ya ikut CG setia seperti ini, baca firman, ya hal-hal kayaknya seperti, aduh malas atau tidak menarik atau tidak enak. Nanti tahu-tahunya kita sudah di titik 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Baca udah susah nih, baca udah gini. Baru mau baca Alkitab, aduh. No, baca Alkitab sekarang. Di titik manapun kita berada saat ini, sekarang. Oke, teman-teman? Saya ya teman-teman ya. Saya belum 80 tahun. Saya kadang sekarang mata saya baca firman, kadang-kadang baca Alkitab sudah gini loh. Saya sering diajak sama istri saya nih. Weh, kamu udah tua tuh. Kayak gini matanya guys. Udah mulai rambut dekat gitu kan. Rambut dekat lah. Nah, nggak kelihatan kan. Gini. Tanpa saya sadari gitu. Saya gini loh. Kamu tuh kayak acek-acek udah tua gitu kan. Makanya saya bertekad, saya harus sehat gitu ya. Oke, ibadah online, saya percaya sih banyak orang juga ibadahnya itu mungkin nggak ibadah lagi. Atau ibadah pun pilih-pilih. Atau nggak ikutin nyanyian lagi. Saya berharap teman-teman di CG nggak ada ya kayak gitu ya. Buka ibadah nih. Ibadah hari Minggu. Ya kan? Di ibadah online kan? Langsung geser ke khotbah. Set! Langsung khotbah. Nggak usah nyanyi-nyanyi gitu kan. Langsung khotbah. Nggak usah nyembah-nyembah lah. Langsung khotbah selesai. Set! Langsung tutup. Ada yang gitu mengaku dalam hati dan bertobat lah. Ibadah yang dari awal, ikuti doanya, nyanyi. Tapi kan di rumah, ya nyanyi lah. Ikut nyanyi, ikut nyembah. Kalau nggak ngapain ada penyembahan coba. Ya udah suruh Pastor Fuji aja langsung buka, langsung khotbah kan. Kan nggak begitu. Namanya ibadah. Kita menyembah Tuhan dulu, baru ada khotbah, baru ditutup, baru doa berkat kan. Nah, atau jangan-jangan kita banyak yang geser kan, seret langsung khotbah, itu pun dipilih-pilih. Aduh, lama banget nih intronya. Geser dikit lagi, habis. Oh, doa berkat langsung doa berkat. Doa berkat dia nggak ketinggalan. Kalau saya tahu tak gituin gitu. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Di CG ini orangnya tuh hebat-hebat. Orang yang cinta Tuhan, on fire. Oke, itu dari saya teman-teman. Semoga bisa memberkati. Saya berharap ini memberkati teman-teman ya.